lapar mata terhadap toko orang, lapar mata UMKM sebelah, itu menjerumuskan kita. Jadi kita realistis aja, jangan lapar mata, jangan terganggu atau keganggu dengan kesuksesan orang lain. Jangan. Ya kita belajar agar lebih sukses dari dia, bagus, tapi bukan dengan lapar mata menyesatkan kita dengan terperangkap atau ya tadi terperosok ke pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pagi ini kita bahas UMKM kelilit utang. Kok bisa? 3 permasalahannya. Pertama, lapar mata. Kenapa? Karena ngelihat kayaknya orang-orang pakai utang tumbuh ya. Kayaknya orang-orang pakai utang jadi komplit ya. UMKM-nya ya, restonya ya, jadi mewah ya, showcase-nya ya, apa segala macam. Kayaknya orang-orang, jangan ya. Kayaknya orang-orang ya memang selalu kita lihat rumput itu lebih hijau di taman tetangga daripada di taman kita ya gitu ya. Jadi yang pasti jangan sampai kelilit utang. Hindari yang namanya lapar mata terhadap UMKM orang. Kita introspeksi ke diri sendiri, layak gak sih kita harus meningkatkan segala sesuatu seperti UMKM tetangga atau UMKM depan kita. Jangan-jangan dia punya utang yang memang punya agunan, pada saat kelilit selesai dengan agunannya. Tapi kalau UMKM yang saat ini digambarkan ke saya, itu nggak ada agunan. Dan ternyata fantastis tuh nilainya. Lebih hampir 700 juta. Kaget saya. Kok bisa? Ya pertama nambah aqua. Aqua emang 700? Enggak sih, cuma 30 juta. Hah? 30 juta? Ya kan galonnya aja berapa sekarang? Udah 25.000 kosongannya. Oke, saya nambah 200. Ngapain banyak-banyak? Udah kayak grosir, saya bilang. Padahal UMKM, warung kecil. Terus nambah Clio. Oke, Clio kan dikit ya. Dikit apaan? Saya satu mobil. Astagfirullah. Clio yang kecil, iya kan buat hajatan, buat itu kan laku. Terus saya satu mobil tuh, 2 hari sekali laku. Iya laku. Berarti bisa bayar dong. Iya kan rata-rata kan mereka mintanya cash. Terus makanya minjem. Minjemnya kemana? Pinjol. Oke. Akhirnya kelilit sama pinjol nih. Iya. Terus akhirnya gimana? Telepon saya, solusinya 2. Pak Suban pinjemin dong dari bank-bank swasta atau bank-bank syariah yang kenalannya memang udah akrab banget sama Pak Suban gitu loh. Buat nutupin saya kelilit nih 700. Astagfirullah. Ya toko aja. Toko kan saya sewa. Isinya nggak nyampe 500. Kok bisa ya? Omset Anda cuma 5-6 juta sehari, terus kelilitnya 700. Itu di luar bunga ya? Iya, di luar bunga. Astagfirullah. Sorry, saya salah ngomong. Bukan bunga, riba. Kita harus membiasakan dengan nama riba ya, karena bunga itu identik dengan baik, wangi, indah, dan mempesona. Kalau riba kan memang serem ya. Dosa terkecilnya aja seperti menyetubuhi ibu kandungnya sendiri, itu riba. Jadi saya tanya waktu itu bunga, tapi kita ralat di sini ya. Jangan bunga ya, riba ya. Itu di luar riba ya, dibilang itu 700 tuh pongkolnya doang. Pusing saya, ya Allah gimana ya? Terus gimana dong? Ya udah kalau nggak ketemu ya saya pasang badan. Pasang badan serem, saya bilang. Iya. Jeruji besi, ya iya, habis nggak ada. Terus anak istri? Ya gimana? Nah ini pelajaran buat kita ya. Jadi jangan lapar mata. Beli aqua, pinjol, pinjaman online. Beli Clio, pinjol. Terus nambah apa lagi kemarin? Nestle kan sekarang kayak mineral ya. Sekali pakai kalau nggak salah yang galonnya ya. Keren banget tuh saingan sama Lemin. Itu juga kemarin saya ngambil 300. Oke? Ya berarti sekitar 30 juta ya. Lebih lah. Lebih ya. Nah kalau sekali ngorder, kalau seminggu 2-3 kali berarti 90 juta. Astagfirullah. Jadi 700 itu cuma 3 item. Iya, Aqua, Cleo, sama Nestle. Tapi kan memang perputarannya cepat. Seminggu 2-3 kali. Iya, tapi kenapa bukan dari omset, saya bilang. Kalau dari omset nggak bisa sebeli gitu lagi, kan untungnya diambil. Iya juga ya. Jadi maksud saya dari omset, ya berdasarkan omset aja kita beli lagi. Jadi kita refill berdasarkan omset, yang nggak menarik. Kalau seandainya kita bikin repeat order sama dengan order yang pertama, omset nggak mencukupi? Enggak. Karena tidak mencukupi akhirnya pinjol. Iya, aduh. Sekarang pinjolnya udah 700. Pokoknya doang. Ya kan? Utamanya doang tuh. Gimana? Ya ribanya tadi kan gitu ya. Ya jadi pelajaran dan teguran buat kita bersama bahwa lapar mata terhadap toko orang, lapar mata UMKM sebelah, itu menjerumuskan kita. Jadi kita realistis aja, jangan lapar mata. Jangan ke apa ya, terganggu atau keganggu dengan kesuksesan orang lain. Jangan.
ya kita belajar agar lebih sukses dari dia, bagus, tapi bukan dengan lapar mata menyesatkan kita dengan terperangkap atau ya tadi terperosok ke pinjol. Itu teguran buat saya pribadi ya, jangan memanfaatkan pinjaman apapun juga, apalagi yang ada ribanya, jangan. Meskipun tidak ada ribanya, sepanjang itu pinjaman, pada saat kita kelilit ya berbahaya kita. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi pastikan jangan sampai ada lagi utang-utang yang ngelilit UMKM seperti teman saya, karena lebih sehat kita tidak dengan utang. Kalaupun harus utang, yang temponya pendek gitu, kita lunasi dulu, kita pastikan dulu itu syar'i, tidak ada ribanya, sudah kita lunasi, baru kita pinjam lagi. Dan kalau bisa jangan terlalu sering lah. Udah setelah kita lunasi, jangan kita pinjam, kita putar dulu nih segala sesuatu yang memang sudah kita selesaikan dengan pelunasan utang. Masih bisa nggak? Masih bisa, ya udah bertahan itu dengan itu. Kalau nggak bisa, ya pinjam lagi. Skala kecil, tidak ada riba, dan jangka waktunya pendek, tidak panjang. Kalau panjang kita terlena, akhirnya pinjam lagi. Kalau pendek kan kita terkonsentrasi dan terfokus untuk segera bayar kan gitu ya. Jadi intinya teguran buat saya pribadi juga, buat teman-teman juga UMKM, jangan lapar mata, dan jangan sekali-kali memanfaatkan pinjaman online, pinjol jangan. Atau juga pinjaman-pinjaman yang ada ribanya, non-syar'i, jangan. Jadi fokus kepada pinjaman yang syar'i, tidak ada riba, dan jauhkan pinjol. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.